Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul melalui online ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada sebuah pepatah yang berbunyi masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di sini di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Fuad Riyadi LC MAG selaku pembimbing mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah, dan tak lupa teman-teman dari kelas SA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Zulfatun Naswa, NIM 2120210015 dari kelas SA, mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Kaidah Kubra Al-Adatul Muhakkamah. Karena anggota kelompok 8 yang satu tidak andil sama sekali dalam pembuatan makalah maupun PPT, maka dari itu saya di sini membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UAS dengan cara individu. Langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang pernah dilakukan, dan ini mengulang kembali pembahasan yang sudah disampaikan, yaitu dengan judul Kaidah Kubra Al-Adatul Muhakkamah. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian Al-Adatul Muhakkamah. Yang kedua ada dasar-dasar kaidah Al-Adatul Muhakkamah. Yang ketiga ada kaidah-kaidah turunan Al-Adatul Muhakkamah. Dan yang terakhir ada penerapan kaidah Al-Adatul Muhakkamah dalam hukum ekonomi syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pengertian Al-Adatul Muhakkamah. Dalam kaidah fikih yang pokok disebutkan Al-Adatul Muhakkamah, yang berarti kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum. Secara etimologi, al-adah secara bahasa akar kata dari ada ya'udu wa huwa al-a'ud, yang berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minin ayat 107 dan surat Al-An'am ayat 28. Pada Quran surat Al-Mu'minin ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun, yang artinya, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Selanjutnya, pada Quran surat Al-An'am ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu
anhu wa innahum lakadzibun, yang artinya tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Selanjutnya, ada secara terminologi yaitu bahwasanya segala apa yang telah dikenal manusia, maka hal itu jadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa definisi kaidah al-adah muhakkamah adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Terdapat dua unsur, yakni yang pertama ada al-adah yang dilakukan secara berulang-ulang, yang kedua ada al-adah yang diterapkan oleh akal sehat dan fitrah manusia. Tentu tidak keluar dari tujuan syariat, kebiasaan di luar hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan hukum. Semacam kebiasaan mencuri, berbohong, dan praktek-praktek ibadah di luar jalur konteks maqasid syariah. Yang kedua yaitu dasar-dasar kaidah al-adatu muhakkamah. Dasar-dasar kaidah al-adatu muhakkamah ada dua, yaitu dasar dari Al-Quran, yang kedua yaitu dasar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu dasar kaidah dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walahunna mis'ul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim, yang artinya dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa yang Maha Bijaksana. Dan Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 223. Wa in arad bismillahirrahmanirrahim wa in aradtum tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, suatu kebiasaan yang baik, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kemudian ada surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Dan terakhir ada Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 89. Kemudian yang kedua dasar kaidah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama ada hadis riwayat dari banyak perawi, hadis antara lain Imam Bukhari rahimahumullah, yang artinya ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf atau kebiasaan yang baik. Yang kedua yaitu hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah rahimahumullah. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ada kaidah turunan al-adatul muhakkamah. Kaidah turunan al-adatul muhakkamah ada 9. Yang pertama yaitu isti'malun nasi hujjatu yajibul amalu biha. Yang artinya apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah atau alasan atau argumen atau juga dalil yang wajib diamalkan. Yang kedua yaitu ada innama tu'tabarul ardatu idza tarodat al-ghulabat. Untuk artinya ada di slide selanjutnya. Karena ketika nanti saya selanjutnya, maka untuk kaidah-kaidah yang berbahasa Arab ini tidak bisa dibuka lagi. Yaitu yang berarti adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Yang ketiga ada li'ibratu liligo libisya'i lalin nadiri. Yang artinya adat yang diikuti adalah yang umumnya terjadi, yang dikenal oleh manusia dengan yang jarang terjadi. Yang keempat, al-ma'rufu urfa kal masyruti syarton. Sesuatu yang telah dikenal urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Yang kelima ada al-ma'rufu baina tujari kal masyruti bainahum. Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku bagi syarat sebagai syarat di antara mereka. Ini untuk terjemah dari kaidah-kaidah yang di atas. Yang selanjutnya langsung saja ke kaidah yang keenam, yaitu at-ta'inu bil urfi kat-ta'ini bin nas. Yang artinya ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nas. Yang ketujuh ada al-mumtana'u addatan kal mumtana'i haqiqatan. Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Yang kedelapan yaitu al-haqiqatu tutraku bidalalatil adah. Arti hakiki yang sebenarnya ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat. Yang terakhir ada al-idnu urfi kal idni lafdi, yang artinya pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan. Untuk artinya ini bisa dilihat atau dibaca. Selanjutnya, yang terakhir adalah penerapan al-adatul muhakkamah dalam hukum ekonomi syariah atau dalam muamalah. Yang pertama, adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Yang pertama ada jual beli dianggap sah dengan setiap lafaz yang biasa berlaku di kalangan manusia ataupun yang mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka meskipun tidak dengan ijab qabul secara lisan. Karena
itu apa yang dipandang manusia sebagai jual beli atau sewa menyewa atau hibah, maka dianggap sebagai jual beli atau sewa menyewa atau hibah karena nama-nama itu tidak ada batasannya dalam bahasa dan syarak. Oleh karena itu, setiap nama yang tidak ada batasannya atau qaid dalam bahasa dan syarak, maka dikembalikan batasannya pada kebiasaan. Yang kedua, contohnya yaitu cacat pada barang yang dibeli. Cacat pada barang yang dibeli adalah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat sendiri. Maka apa yang dipandang masyarakat tersebut cacat itu adalah cacat yang karena barang itu dikembalikan. Tetapi jika itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai cacat, maka barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Yang terakhir yaitu bank berhak dalam akad murabahah menambah biaya yang telah dikenal dan telah biasa dilakukan oleh para pedagang. Penambahannya pada harga seperti biaya penyimpanan pada gudang, memelihara atau menjaga dan mengangkut barang-barang tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan pada materi Al-Adatu Muhakkamah. Saya selaku kelompok 8 meminta maaf apabila ada tutur kata, perkataan, atau penyampaian yang salah atau ucapan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia ada tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah yang Maha Esa. Urusan kun fayakun adalah urusan Allah yang Maha Esa. Urusan kita adalah belajar semaksimal mungkin dan berusaha semaksimal mungkin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.